Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gida Orvala dengan NIM 221010115. Di sini saya sudah bersama teman saya yang merupakan owner dari dia memiliki bisnis makanan. Bisa perkenalkan dulu Kak dengan nama siapa, bisnisnya apa Kak? Ya, jadi perkenalkan saya Mira. Saya mempunyai bisnis di bidang makanan yaitu dimsum. Kakak kan punya bisnis dimsum nih Kak. Kalau boleh tahu dimsumnya itu namanya apa sih Kak? Dan Kakak jualannya di mana? Sejak kapan Kakak jualan dimsum ini? Jadi namanya itu dimsum mentai dan tempatnya itu di daerah Meranggen. Itu saya kerja, tapi berhubung saya masih kuliah gitu, jadi saya iseng aja nih jualan dimsum gitu. Terus karena kebetulan juga saya suka dimsum gitu ya Kak, saya menekuni bisnis ini dan ya saya coba-coba, akhirnya laku dan ternyata banyak peminatnya. Luar biasa ya Kak. Berarti Kakak itu awalnya memang penyukai dimsum ya Kak. Kenapa Kakak nggak beli aja daripada ribet untuk bikin lalu menjualnya sih Kak? Kalau memang Kakak suka dimsum. Ya, jadi saya memang suka dimsum ya, tapi kebanyakan dimsum di luar sana yang saya beli itu lebih dominan ke rasa tepungnya ya Kak, daripada dagingnya gitu. Itu yang membuat saya mencoba-coba ingin membuat dimsum yang ke dagingnya daripada ke tepungnya. Itu kan menjual dimsum ya Kak. Kakak apakah punya variasi menu lain Kak atau inovasi dari dimsumnya sendiri? Menunya tuh apa aja sih Kak? Oke, tentu ada ya Kak. Selain dimsum original, kami menginovasikan menu lain seperti dimsum saus mentai, dimsum saus bolognese, dan dimsum saus tartar cheese. Jadi selain itu juga yang membedakan dari kami menjual xiaolongbao. Jadi itu pangsit kukus yang berisi daging dan kuah kaldu yang gurih. Dan yang lagi viral-viral ini nih Kak, ada dimsum goreng keju trot gitu. Oke. Selama 3 bulan Kakak merintis usaha ini, Kakak mengalami sebuah tantangan gak sih Kak? Pastinya ada, terutama itu di harga daging ayam dan udang tuh naik terus Kak. Jadi saya harus muter otak, nggak mungkin dong saya naikin harga dimsum, kalau kemahalan nanti sepi pembelinya gitu Kak. Jadi saya harus muter otak bagaimana saya menjual dimsum dengan harga yang sama dan kualitas yang tetap terjaga padahal harga daging naik. Dari tantangan yang tadi Kakak jelasin, gimana sih Kak cara Kakak mengatasi tantangan tersebut? Kalau saya, karena prinsip jualan saya 90% daging, yang biasanya resep dimsum saya campur daging ayam dan udang, ini saya kurangi takaran udangnya, namun tetap tidak mengurangi rasa. Dan juga yang awalnya saya kasih free chili oil, sekarang chili oil saya jual 3.000 per cup. Pasti kan dalam berbisnis kan Kakak mengalami up and down nih Kak. Boleh ceritakan sedikit nggak Kak selama Kakak 3 bulan merintis ini Kak? Saya pernah menjual 1.000 pieces dimsum dalam sehari, dan itu nggak pernah saya bayangkan, ya itu di luar ekspektasi saya sih. Kalau untuk momen daunnya nih Kak apa? Kalau momen down-nya belum saya rasain ya Kak secara signifikan, karena saya dibilang saya masih merintis usaha gitu. Oke baik, segitu aja wawancara dari saya Kak. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mira atas waktunya yang sudah diluangkan untuk wawancara saya ini. Dan saya doakan semoga usaha Kakak bisa berjalan terus, semakin sukses, semakin banyak yang beli. Oke, saya sampaikan kesimpulan dari wawancara ini. Wawancara ini menampilkan seorang pengusaha muda yaitu Kak Mira yang baru merintis usahanya yaitu usaha dimsum. Kak Mira ini menggunakan berpikir kritis untuk menganalisis masalah pasar seperti tadi ada masalah daging ayam dan daging udangnya yang terus melonjak naik dan bagaimana Kak Mira harus tetap dimsum dengan harga yang sama tapi kualitasnya tetap sama padahal harga dagingnya naik ya Kak. Iya.
dan Kak Mira ini menggunakan kreatifnya dengan menginovasi produk, yaitu tadi ada macam-macam menu dimsum, ada dimsum ori, dimsum mentai, dimsum bolognese, dan juga ada dimsum tartar cheese ya, Iya. Kak. Selain ada dimsum, Kak Mira ini juga menjual xiaolongbao dan juga yang lagi viral ini ya guys, ada Dimsum goreng. dimsum goreng keju. Iya. Cerot ya, Kak. Jadi Iya. bisa digigit itu ngecerot ya, Kak. Iya. Jadi dari inovasi-inovasi yang udah Kakak Mira ini buat, Kakak Mira harus berpikir bagaimana caranya dia bertahan di tengah harga bahan bakunya naik. Sekian dari saya dan Kak Mira. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.